Pernah nggak sih kamu ngerasa semua produk itu sekarang mirip-mirip? Dari kopi, mie, sampai gadget, kayaknya semuanya berlomba jadi enak, cepat, atau murah. Tapi coba bayangin, kalau kamu lagi naik mobil di pedesaan, lihat ratusan sapi coklat di padang. Awalnya menarik, tapi setelah beberapa menit, pasti bosan. Sekarang, kalau tiba-tiba ada satu sapi ungu di tengah padang itu, apa yang bakal kamu lakukan? Pasti berhenti, foto, terus cerita ke semua orang. Dan inilah yang dimaksud Seth Godin dengan Purple Cow. Sesuatu yang begitu unik sampai nggak mungkin diabaikan. Menurut Seth Godin, remarkable artinya bukan sekedar bagus, tapi worth remarking about, layak dibicarakan. Produk bagus itu sekarang sudah jadi standar. Semua orang bisa bikin kopi enak, semua resto bisa bikin mie yang mantap, dan semua HP bisa punya kamera jernih. Bagus itu sudah biasa, tapi remarkable itu luar biasa. Di buku ini, Seth Godin kasih peringatan. Safe is risky. Kalau kita main aman, bikin produk rata-rata, ya kita bakal tenggelam di tengah persaingan. Purple Cow justru berani tampil beda, walaupun gak semua orang bakal suka. Dan memang tujuan utama Purple Cow bukan bikin semua orang senang, tapi bikin sekelompok orang kecil jadi fans berat yang rela cerita ke orang lain. Dulu, marketing itu simple. Bikin produk, iklan besar-besaran di TV atau koran, lalu orang pasti beli. Tapi zaman sekarang, orang sudah kebal dengan iklan. Pilihan terlalu banyak, perhatian terlalu singkat. Seth Godin bilang, stop advertising average stuff. Start making remarkable stuff. Bukan promosinya yang harus lebih besar, tapi produknya yang harus bisa jadi iklan. Artinya, ketika orang ketemu produk kita, mereka langsung merasa, wah, gue harus cerita ke teman gue. Contoh gampangnya. Pertama, Starbucks. Mereka nggak jual kopi, tapi pengalaman nongkrong. Yang kedua, Apple iPod. Bukan sekedar MP3 player, tapi lifestyle dengan tagline ikonik 1000 lagu di dalam kantongmu. Yang ketiga adalah Tesla. Nggak cuma mobil listrik, tapi simbol masa depan. Kalau di Indonesia, kita bisa lihat brand kayak Janji Jiwa. Mereka bukan cuma jual kopi, tapi bikin gerakan kopi dari kamu dan format bisnis waralaba modern. Atau Mie Gacoan, yang remarkable bukan cuma rasanya, tapi antriannya, suasana rame-rame, dan harga yang bikin hype. Ada juga kopi kenangan, dengan storytelling nama yang gampang banget jadi bahan obrolan. Bahkan es teh Indonesia bisa bikin minuman sederhana jadi tren nasional. Benang merahnya, semua brand ini nggak main aman. Mereka punya pembeda yang gampang diceritakan pelanggan. Seth Godin kasih beberapa prinsip buat bikin Purple Cow. Pertama, fokus ke early adapters. Orang-orang yang suka coba hal baru, yang nantinya jadi penyebar cerita. Kedua, jangan coba menyenangkan semua orang. Kalau targetnya semua, hasilnya malah rata-rata. Ketiga, cari edge produk kita. Apa yang bisa bikin orang ngomongin? Bisa jadi rasa, dari desain, dari cara penyajian, atau bahkan dari storytelling brand kita. Dan terakhir, terus eksperimen. Remarkable itu nggak sekali jadi, tapi harus terus berkembang. Kalau aku coba refleksi ke bisnis yang aku jalani, Hanasi Udon, aku ngerasain banget tantangan ini. Di Jogja, bisnis kuliner tuh rame banget. Semua orang bisa bikin mie enak. Jadi kalau cuma jualan dengan klaim mie enak, ya tenggelam. Makanya di Hanase Udon, aku coba mikirin apa purple cow-nya. Pertama dari sisi otentik. Udon khas Jepang itu belum banyak di Jogja. Jadi udah punya nilai beda. Kedua, storytelling. Kita nggak cuma jual makanan, tapi juga pengalaman makan yang bikin orang merasa, wah, serasa lagi di Jepang nih. Ketiga, suasana. Dari desain tempat, cara penyajian, sampai ambience yang kita bangun. Jadi, Hanasi Udon bukan sekedar mie enak, tapi ada cerita, ada pengalaman,
Ada sesuatu yang bisa dibawa pulang pelanggan sebagai bahan cerita. Dan menurutku, di industri F&B, rasa enak itu cuma tiket masuk. Tapi kalau mau jadi remarkable, kita harus kasih experience yang nggak dilupakan. Kesimpulannya, Seth Godin lewat Purple Cow ngajarin kita bahwa aman itu berbahaya, beda itu perlu. Produk bagus itu standar, tapi remarkable itu luar biasa. Kalau kita mau bisnis kita diingat orang, kita harus berani keluar jalur, cari hal unik, dan bikin pelanggan jadi media marketing kita sendiri. Jadi, jangan jadi sapi coklat yang biasa-biasa aja. Jadilah Purple Cow yang bikin semua orang berhenti, lihat, dan cerita. Kalau kamu merasa insight dari buku ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share ke teman-temanmu, dan subscribe biar nggak ketinggalan review buku bisnis menarik lainnya. Dan tulis di kolom komentar, menurutmu brand atau produk lokal apa yang jadi Purple Cow versi kamu?